Halo teman-teman, kembali lagi di Ceria, cerita hobi antar kita episode ke-12. Kembali lagi dengan aku, Bima Andika, dari kelas 10 RPL 1 yang akan menemani kalian di hari ini. Podcast hari ini kita akan membahas tentang teater. Siapa sih yang nggak tahu teater? Ekstrakurikuler paling menarik yang di SMK Cakra 2 ini. Hari ini kita akan ngobrol santai dengan temanku yaitu Kak Kumara. Pasti kalian kepo gak sih dengan Kak Kumara? Tanpa basa-basi aja, kita langsung panggil Kak Kumara. Ceria cerita hobi, antar kita berbagi hari, mencari inspirasi terang, jadikan dunia milikmu sayang. Aduh, halo semuanya. Kenalin, namaku Kumara. Aku dari kelas 11 DKV 3. Gimana kabarnya? Baik dong Kak. Kakak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, baik juga. Kan kakak ini, kalau boleh tahu nih Kak, kan kakak seseorang yang bisa dibilang habis menjuarai FLS 2N tingkat Kabupaten Sidoarjo nih Kak. Iya, benar. Mungkin bisa dijelasin nggak Kak, teater itu apa sih Kak? Jadi teater itu bukan sebenarnya hanya kayak acting doang gitu. Jadi teater itu rupanya banyak gitu. Ada yang kayak seni acting, terus juga menyanyi, terus juga seni rupa. Nah, seni rupa itu biasanya buat kayak properti gitu, kayak gitu sih. Wah, ternyata teater itu nggak hanya cuman drama ya Kak ya, ternyata. Benar. Ternyata teater itu banyak banget yang harus Banyak. dikuasai. Benar. Kan Kakak kemarin habis lomba FLS 2N Kak. Iya. Apa sih tantangan kakaknya ini untuk lomba FLS 2N ini? Sebenarnya kalau untuk tantangan ya, jadi sedikit cerita nih ya. Sebelum FLS 2N, aku itu benar-benar baru banget join teater. Nah, itu benar-benar aku nggak tahu apa-apa nih tentang teater. Jadi kayak aku harus belajar lagi, harus mendalami lagi tentang teater. Jadi kayak gitu. Nah, habis itu ada lomba FLS 2N, aku diikutin. Nah, jadi yang buat tantangannya ini, itu aku harus lebih ekstra lagi, belajar lebih mendalami lagi tentang teater ini kayak gimana gitu. Wah, hebat banget sih kakaknya. Apalagi tadi kalau nggak salah butuh banyak banget. Apalagi kakak kan newbie. Ya, Pasti bener. banyak banget yang harus dipelajari dari awal. Apalagi Iya dengan persiapan hanya 3 bulan. Wah, keren banget sih kakak. Tepuk tangan dulu dong. Kakaknya ini ya, persiapan apa aja sih Kak yang biasanya kakak siapin buat pada saat lomba FLS 2N ini? Kalau aku sih dulu itu bener-bener awalnya sih ya kayak aku ikut FLS 2N ini bakal kayak takut banget awalnya kayak gitu sih. Yang jelas yang aku persiapin itu harus mental itu juga aku takutnya kayak bakalan grogi nih di depan panggung, jadi kayak gitu. Jadinya kayak aku harus ngendaliin gimana caranya biar aku nggak grogi di depan panggung, itu juga salah satunya. Terus juga selain itu juga aku harus mendalami lagi tentang peran yang aku mainin di lomba ini, terus kayak di drama inilah ya. Terus juga kayak yang lain-lainnya kayak gitu. Wah, keren banget sih Kak. Banyak banget ya yang harus dipersiapkan lah untuk Bener. lomba FLS 2N. Apalagi kakaknya kan kemarin juara ya Kak ya di FLS 2N Alhamdulillah di juara. tingkat Kabupaten Sidoarjo. Wow. Kalau boleh tahu nih Kak, kan pastinya pada saat lomba ada aspek-aspek penilaian nih Kak. Biasanya lomba teater atau apalagi kan kalau nggak salah kakaknya monolog ya. Iya bener. Itu apa aja sih Kak yang dinilai dari lomba FLS 2N itu? Kalau menurut aku sih ya, yang satu itu biasanya kalau nggak salah yang jelas adalah dari gerak-geriknya, dari gerak-gerik drama, terus juga suara kayak keras, lembutnya nada, tempo cepat, waktunya lambat, itu harus tahu temponya. Terus juga kayak penempatan gerak itu juga diperlukan buat nilai. Terus juga properti itu juga buat bonus. Kayak gitu sih kalau menurutku.
Wah, banyak banget ya aspek-aspek penilaian yang harus benar-benar dipelajari. Apalagi Benar. Kak Kumara ini kan newbie dari nol, apalagi cuman latihan cuma 3 bulan ya Kak ya. Benar, itu singkat banget sih waktunya. Iya, pastinya sih, apalagi banyak juga yang harus dipersiapkan. Benar. Kakak dari tadi penasaran nggak sih apa sih yang ada di depan kita? Dari tadi sih sebenarnya, cuman kan aku sungkan aja. Ini tapi kok kayaknya enak banget ya. Nah, jadi Kak, ini itu yaitu basreng chili oil, menu terbaru dari kedai gocengan. Aku boleh coba gak? Boleh dong, silakan coba Kak. Gila, ini enak banget ini. Iya Kak, pastinya rasanya kan itu pedas, gurih, asin. Kalau buat aku yang suka pedas sih, ini pas banget sih Kak. Ini pedas banget ini. Ini kalau yang suka favoritnya makanannya pedas pasti suka sih ini sama pedasnya. Betul Kak, apalagi biasanya anak-anak cewek nih Kak yang biasanya suka pedas. Nah, ini pasti makanan favorit dia. Benar. Kakak tahu nggak harganya ini berapa? Emang berapaan sih kok kayaknya enak banget gitu? Untuk harganya sendiri Kak, itu mulai dari 5.000-an Kak. Beneran? Oh iya Kak, jelas. Kakak tahu nggak? Kedai gocengan ini pun juga punya slogan loh. Ada slogannya juga. Ada dong Kak. Slogannya itu punya 5.000-an, gocengan aja. Gimana kalau biar teman-teman kita lebih tahu tentang basreng ini, kita coba sebutin slogannya. Boleh tuh Kak. Punya 5.000-an, gocengan aja. Nah Kak, aku mau lanjut tanya-tanya nih ke Kakak. Boleh. Kan aku mau tanya nih, gimana sih alur dari cerita yang Kakak bawain untuk lomba FLS 2N tingkat Kabupaten Sidoarjo? Gimana sih sampai kakaknya mendapatkan juara? Wah, alurnya pasti hebat banget kan? Gimana tuh Kak? Jadi, Ceritain. cerita yang aku bawain di FLS 2N kemarin itu menceritakan tentang sebuah desa. Jadi desanya itu lagi dijajah Belanda. Terus juga ada suatu raja. Dia itu rajanya itu kayak kebingungan gitu. Kenapa sih tempatnya dijajah sama Belanda gitu. Dia kayak marah gitu juga. Nah, habis itu juga ada si kakek Supomo. Dia itu kayak penasihatnya radennya itu, rajanya. Oh, raja. Lalu ada juga si pemuda yang bakalan nyelamatin desa Tambak Kalisogo ini. Kayak gitu sih singkat ceritanya. Wah, keren banget sih. Apalagi kan ini kakaknya itu meranin langsung 3 karakter guys. Yaitu lomba monolog itu dia meragakan 3 karakter sekaligus dalam satu waktu. Wah, keren banget. Kasih aplaus dong buat kakaknya. Mungkin kakaknya bisa memberi kata-kata motivasi buat anak di SMK Antartika 2 ini biar yang ingin masuk ke ekstrakurikuler teater Kak. Jadi pesan aku sih kalau kalian suka sama minat banget sama teater, mending kalian nggak usah malu-malu karena kita sama-sama belajar di ekstrakurikuler teater ini. Jadi kayak aku dulu juga pastinya malu-malu, tetapi setelah kita mendalami tentang teater, kita pasti bisa kok. Wah, itu motivasi dari kakak Kumara. Jadi yang mau ikut ekstrakurikuler teater bisa langsung join ke. Langsung saja. Nah, itu. Wah, maaf banget sih Kak. Aslinya aku pengen banget cerita panjang atau tanya-tanya panjang ke kakaknya. Itu tapi ya. Durasinya tidak cukup Kak. Sayang banget sih. Iya, mungkin bisa kita di next atau di luar saja ya Kak ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk podcast kali ini. Sama-sama. Aku juga terima kasih juga ya sudah diundang. Wah iya Kak. Semoga percakapan kita bisa bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Pantengin terus kita di Ceria Cerita Hobi Antar Kita. Bye-bye.